kita masih terus diselimuti oleh serangan-serangan udara. Rangkaian serangan udara masih tidak berhenti. Bahkan ketika saya bicara saat ini deru pesawat tempur F-16 yang berseliweran di atas kepala kita ini terdengar sangat mengerikan sebetulnya. Ya, karena sesekali mereka melepaskan misil-misilnya dan suara ledakan terdengar dari berbagai arah dan menggoncang tempat saya berada. Tapi saya ingin mengabarkan dulu beberapa busyroyat, ya, kabar gembira. Sudah 4 hari ini para tentara Israel berusaha merangsak masuk ke wilayah jalur Gaza, namun para pejuang masih berhasil memukul mundur mereka. Perkiraan beberapa teman-teman kami di Gaza, teman-teman lokal, mereka mengatakan paling tidak sudah puluhan tentara Israel yang terbunuh dalam baku tembak di perbatasan timur jalur Gaza sampai detik ini. Memang tadi sekitar 4 jam yang lalu sempat ada satu tank baja yang merensek masuk sampai ke jalan Salahuddin di wilayah namanya Juhurdik. Tapi tidak lama, hanya 10 menit, berhasil dipukul mundur oleh para pejuang. Dan sampai saat ini, beberapa menit lalu saya juga mendengar kabar para pejuang berhasil meledakkan beberapa tank-tank baja yang ada di wilayah perbatasan dengan senjata-senjata kornet dan senjata-senjata ampuh lainnya. Intinya, alhamdulillah para pejuang di Gaza ini masih berhasil, ya, dengan izin Allah Ta'ala berhasil menghalau seluruh usaha pasukan Israel yang ingin masuk ke jalur darat. Alhamdulillah. Izin Ustaz Hussein, maafkan saya sejenak, ingin mengkonfirmasikan. Ini artinya mengkonfirmasi berita-berita yang ramai diberitakan baik di media sosial ataupun juga di media-media televisi baik nasional di Indonesia, domestik ataupun internasional, bahwa 2 hari ini kurang lebih telah masuk upaya serangan darat, ya, dari pihak Zionis ke Palestina, khususnya di wilayah Gaza. Tapi juga tidak terberitakan nih yang dikonfirmasikan oleh Ustadz Hussein secara faktual yang berada di lapangan, bahwa serangan-serangan atau upaya-upaya dari darat itu sampai sejauh ini sesungguhnya telah mendapatkan kegagalan, ya. Dan saya juga lihat ada satu berita yang menunjukkan bahwa ada satu tank juga kemudian terbalik dan menewaskan tentara-tentara Zionis di dalamnya, bahkan ada yang terluka. Itu baru satu itu yang diberitakan, yang tadi itu belum sampai. Jadi secara singkatnya, tidak ada satupun sekarang dari pasukan di penjajah itu yang telah masuk ke dalam, ya. Hanya deru-deru dari pesawat saja yang kemudian menebarkan bom-bom, sampai saya juga mendapat informasi ada fosfor putih yang sudah mulai marak ditebarkan. Kurang lebih demikian barangkali. Iya, betul sekali. Sejauh ini memang yang diberitakan baru sebatas kendaraan Panther Israel yang berisikan 14 orang itu terkena serangan langsung, serangan balasan para pejuang. Namun belum diberitakan oleh media-media mainstream beberapa tank-tank baja yang juga sudah luluh lantah. Kalau per hari itu saya mendengar tuh sampai 5 atau 6 tank per hari itu rusak, itu tidak kurang dari angka itu yang kita dengar dari media-media lokal. Ya, saya juga lagi terus memantau nih Al Jazeera dan teman-teman saya di baik. Ustaz Hussein, sebelum kita lanjutkan dengan bertanya lebih dalam lagi, saya ingin memberikan sedikit pendalaman dari mungkin referensi-referensi yang ini sangat berharga sekali untuk menjawab setidaknya sedikit banyak dari apa yang tadi dititipkan salam oleh saudara-saudari kita di Palestina kepada kita di Indonesia, serta respon mereka bagaimana ketika melihat bendera Indonesia tiba-tiba menjadi santun dan sebagainya. Ini penting barangkali pencerahan untuk kita semua, tidak bermaksud mengajari teman-teman saudara-saudariku dimanapun teman-teman berada, tapi ingin kembali mengajak kepada kita semua untuk sekali lagi kita jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah, baca lebih banyak lagi, wawasan dipertajam lagi. Ustadz Hussein, jika saat ini, dan mohon disampaikan pada semua lapisan masyarakat di Palestina, jika sampai detik ini ada orang-orang Indonesia khususnya yang punya kepedulian tinggi, punya rasa, bukan hanya dari segi-segi fisik dia ingin membantu, harta dia ingin mencoba untuk berkontribusi,
doa kemudian dipanjatkan. Kalau teman-teman ketahui dari sana, sungguh saya bersafari dakwah. Ini baru saya pribadi ya, belum teman-teman yang lainnya. Sampai kemudian satu titik ke titik lain sampai ke Bali. Dari beberapa hari yang lalu saya di Bali, itu Masya Allah ya, setiap sholat khususnya dalam sholat subuh, saya sholat di Baitul Ma'mur, sampai jamaah luber ke parkiran, ke jalan semua, itu selalu melekatkan doa untuk Palestina. Bagi kami umat Islam ya, kami umat Islam, dan itu sangat luar biasa. Dan non muslim pun saya lihat juga Masya Allah gitu ya, ada juga dorongan-dorongan, gerakan-gerakan untuk mensupport dengan caranya masing-masing. Tapi yang ingin saya katakan adalah hubungan historis antara Indonesia dengan Palestina itu jauh sekali sudah terjalin. Itu yang menjadikan jiwa kita, nafas kita itu saling bertautan satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita mau tarik, seringkali kan saat ini sejarahnya hanya kemudian dibatasi lah dalam tanda petik tuh ya, sampai ke bulan September tahun 1944 yang kisah terkait dengan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini ya. Padahal itu korespondensi juga kemudian pertemuan langsung dengan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini itu terjalin jauh sekali. Ya, saya mau tarik sebelum jauh ke situ ke yang lebih jauh lagi. Ya, kalau teman-teman di Indonesia ini kita masih ingat dari mulai sejarah di abad pertengahan, khususnya di abad ke-15 ya, kita mendengar bahwa ada ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita yang kita kenal dan sangat viral disebut dengan Wali Songo ya kan? Yang bukan hanya menyebarkan Islam di wilayah Nusantara ini, yang kelak kemudian juga wilayah besar ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga mereka membawa banyak sekali perubahan-perubahan tata-tata kelola dari mulai pengairan, pembangunan sampai ke militer dan sebagainya yang menyatukan. Ingat ini baik-baik, karena seringkali kita dalam tanda petik ya, kita menghargai semua bagian sejarah ya, kita punya sejarah tentang Majapahit, kita punya sejarah Singosari dan sebagainya, tapi ini yang jarang diungkap. Para Wali Songo itu juga mencoba membuat link yang menyatukan wilayah-wilayah itu, yang kelak memudahkan lahirnya embrio Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di antara tokoh-tokoh itu kita akan mengenal satu tokoh namanya Maulana Utsman Haji ya, di abad ke-15. Siapa beliau itu? Anaknya Sultan Fadl Ali. Siapa Sultan Fadl Ali ini? Adalah seseorang yang sangat punya kuasa luar biasa, punya pengaruh luar biasa dari Palestina. Itu sudah abad ke-15. Jadi kita sudah punya akar keturunan itu, yang kelak nanti Maulana Utsman Haji ini menjadi imam besar ya di Kesultanan Demak, lalu dilihat oleh Syekh Ali rahmatullah ya, atau yang kita kenal juga dengan Sunan Ampel ya, di kekinian, itu kemudian direkomendasikan untuk menjadi seorang pelatih di militer karena beliau punya kemampuan militer yang cukup tinggi ya. Itu yang kelak nanti akan bertebaran sampai diberikan hadiah nanti ke seorang dari tamu Majapahit ya, namanya dari kerajaan Gel-Gel ya, dari Kabupaten Karangasem. Kemudian saat datang ke wilayah Majapahit dihadiahi 60 orang pasukan ya, 60 orang ini dilatih oleh Syekh Utsman Haji, dan mereka nanti muslim. Itu yang akan kelak dibawa ke wilayah Bali ya, membantu kemudian wilayah di sana sehingga punya irisan yang sangat kuat dan hubungan yang kuat dengan orang-orang Islam. Jadi saya mau katakan hubungan Indonesia, bahkan sebelum jadi Indonesia, nafas-nafas kita di sini di Nusantara itu sudah terikat dengan saudara-saudara kita di Palestina. Dengan datangnya Syekh Utsman Haji, yang dari situ melahirkan nanti, ya itu makamnya sampai sekarang masih ada. Ya, nanti melahirkan Sunan Kudus. Ya, saya Ja'far Shadiq, nanti melahirkan Sunan Kudus, nanti keturunan-keturunannya jadi ulama-ulama besar kita. Nah, di antara ulama-ulama besar itu nanti ada seorang bernama Syamhudi. Kemudian Syamhudi punya anak namanya Mudzakkir, Mudzakkir punya anak namanya Profesor Kiai Haji Abdul Qahar. Ya, sehingga dikenal dengan Kiai Haji, Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir. Siapa beliau ini? Yang sejak usia 18 tahun sudah dikirim kemudian ke Mekah. Lalu saat akan pulang ke Nusantara masih terjadi pergolakan, ya. Dalam pergolakannya ini kemudian mampir ke Mesir, belajar di Al-Azhar, pindah ke Darul Ulum. Lalu disitulah kemudian beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini ya, yang disitu mengordinasikan dan saling membantu kolaborasi ini perjuangan Palestina dan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Sampai-sampai kemudian ada orang-orang kita yang secara fisik berjuang di sana, udah datang ke Palestina itu ya. Kalau teman-teman ada baca Suara Muhammadiyah tahun 1989
itu dituliskan di situ ya, bagaimana dihimpun Kiai Haji Ali kalau nggak salah, beliau menuliskan sebuah tulisan tentang 9 pemuda Indonesia di Palestina. Itu nanti ada yang dari Lampung namanya Ahmad gitu kan, ada yang Jaka atau Zakaria, kemudian ada yang dari Bima, beberapa 9 orang. Mereka sudah berjuang secara fisikal. Nah, dari perjuangan inilah kemudian dibuat tulisan-tulisan di dunia Arab oleh Profesor Abdul Qahar Muzakir, lalu bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini, lalu berkolaborasi dari Palestina mensupport kemudian gerakan-gerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Makanya kita akan temukan banyak foto-foto terdokumentasikan, dan sebaliknya dari kita pun mensupport ya untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan pada gerakan-gerakan yang pada masa itu sudah mulai berusaha untuk mengambil alih wilayah-wilayah dan memecah wilayah-wilayah di Palestina. Jadi kalau tadi ada respon yang luar biasa, cintanya, lihat bendera kemudian langsung berubah jadi santun, ya persis sama. Jadi kalau sekarang ada gerakan-gerakan di Indonesia merasakan bagaimana tentang Palestina, bukan hanya amanat undang-undang dasar kita saja. Dan ingat yang menyusunnya siapa? Ya, dari Profesor Abdul Qahar Muzakir ini, saya kalau runtutkan jadi panjang nih. Tapi kita bisa turunkan nasabnya sampai ke atas. Ya, sampai pertemuannya dengan Kiai Haji Wahid Hashim. Ya, anaknya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Itu kalau saya mau urutkan sampai tahun 1943, ya ketika Jepang kemudian membuat Shumubu dan dijadikan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari sebagai ketua utamanya, lantas beliau karena kesibukannya di Jombang, di Tebu Ireng, ya berdomisili di situ, lalu menugaskan putranya Kiai Haji Wahid Hashim untuk memegang kendali itu, lalu bergabung dan bertemu dengan Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir yang dari Muhammadiyah. Ya, lalu bertemu di BPUPKI 9 orang itu, Badan Perencanaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu semua ada di situ, semua runtut sejarahnya, nggak bisa dipisahkan perjuangan itu dengan Palestina. Ya, jadi kalau kemudian amanat pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi bukan karena spirit Undang-Undang Dasar saja, tapi memang ada darah dan nafas perjuangan yang menyatukan kita kemudian dengan perjuangan masyarakat di Palestina. Kalau Ustadz Hussein pernah dengar ada Babeh Ridwan Saidi almarhum, ya kan? Pernah dengar ya? Itu mengkonfirmasi tentang perjalanan ini bukan cerita ya, tapi perjalanan sejarah yang harus dibaca lagi oleh setiap anak bangsa kita ini. Itu ada ada majalah namanya Al-Mujtama, ya, itu dikonfirmasi oleh beliau, dituliskan di situ. Judulnya itu tentang perjuangan Muhammad Nasir, ya, dalam melakukan konfrontasi atau melawan Zionis Israel. Itu dituliskan dalam tulisan beliau, dikonfirmasi tentang perjuangan pemuda-pemuda kita di tahun 1930-an. Ya, jadi itu yang pertama dulu ingin saya konfirmasikan, sekaligus menjawab jika ada misalnya saat ini generasi-generasi kita yang keseringan main TikTok sehingga lupa baca sejarah, ya, dan seringkali mempertanyakan kenapa sih orang Indonesia itu kalau Palestina semangat sampai turun ke jalan, gitu kan, sampai kemudian harus dibahas isunya begini begitu. Itu menurut saya harus segera siuman, kemudian banyak membaca lagi supaya tidak dibatasi pada 1-2 segmen tertentu, tapi kita belajar dari nafas sejarah. Kalau mau digali lebih panjang lagi, ya. Jadi ini bukan sekedar urusan keagamaan yang tentu sebagai seorang muslim kita punya nilai-nilai keimanan yang kita ekspresikan, apalagi ini sudah masuk ke ranah kemanusiaan yang iman kita membuat kita lebih kuat lagi untuk mensupport. Jadi kalau sudah bicara kemanusiaan, justru iman kita lebih kuat lagi tergerak, ya, di poin itu. Tapi melebihi aspek-aspek itu ada sekali lagi ikatan sejarah, ikatan perjuangan bersama yang tidak dibatasi pada pidatonya atau juga kampanyenya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini di Berlin pada saat itu dari Radio Jerman tahun 1944, setahun sebelum Indonesia merdeka, dan konsisten menemani itu sampai pertemuan di Mesir. Bukan hanya di situ, tapi ditarik jauh ke tahun 1930-an, tarik jauh bahkan di abad yang ke-5 panjang, dan diberikan nafas bisa berpandangan, dan kita hormati pandangan itu. Tapi kita menginginkan argumen, ya, bukan sentimen gitu ya. Jadi kalau ada argumen kita bisa pertama. Sekarang